Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal kurama wal fudala, para alim, para ulama yang sangat kami takzimi dan sangat kami hormati, para masyayikh, para asatidzah, hadirin, para pemirsa kaum muslimin muslimat yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena curahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa bermuajahah, kita bisa berada di satu majelis, yaitu rutinitas pembacaan tadarus Al-Quran, ratibul hadad, salawat, dan doa bersama. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing kita, karena beliaulah yang telah mendidik kita dari alam kejahiliaan, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni agama Islam. Para pemirsa, hadirin jamaah majelis dzikir yang sama-sama dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita, yaitu Al-Quran. Kitab yang sangat mulia, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan hanya untuk umat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci yang paling mulia dibanding kitab-kitab lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan kitab suci tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kitab dari miliaran manusia untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhukum di bawah naungan Al-Qur'an. Namun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita berpikir bagaimana mensyukuri nikmat Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan? Atau bahkan kita tidak pernah merasa bahwa Al-Quran itu adalah kenikmatan. Kita harus yakin bahwa Al-Quran merupakan kenikmatan yang paling agung yang harus kita syukuri bersama. Sebab dengan membaca dan merenunginya, karena membaca Al-Quran termasuk ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat suci, yang jika seseorang mendapatkan kebajikan jika ia selalu sibuk dengan mempelajari Al-Quran, sibuk dengan membaca Al-Quran, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf harfan min kitabillah, daripada kitab Allah, artinya Al-Quran ini, falahu hasanah, maka bagi orang yang membaca itu dapat satu kebaikan.
Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Dan Rasul tidak berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi alifun harfun. Satu alif itu adalah satu huruf. Walamun harfun, dan lamun itu satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Dengan membaca Al-Quran, seseorang akan memperoleh keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat agung sekali. Memperoleh pahala kebaikan dengan duduk tanpa berpeluh, tanpa susah payah. Ketika membaca Al-Quran, maka satu hurufnya Allah berikan satu kebaikan, lalu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Surah Al-Fatihah umpamanya, yang kita baca sehari-harinya saja terdiri dari 113 huruf. Lalu dikalikan 10, maka akan menjadi jumlah 1130 kebaikan. Bayangkan, ini salah satu kenikmatan, ini salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bukan berarti kita mematematikan amal kebaikan, tapi kita sadar, dan inilah wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di mana surat atau ayat-ayat yang bisa memotivasi kita dengan pahala yang sangat banyak sekali. Para hadirin, para masyayikh, para jamaah majelis zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang memiliki keterbatasan dalam membaca Al-Quran. Bacaannya belum baik atau bahkan belum lancar. Seperti halnya kalau kita jujur, apa yang diusahakan oleh salah satu anggota ini, yaitu seperti Bunda Mubarakah, itu saya sangat memberikan apresiasi sekali dan sangat mendukung dengan keberanian beliau, di mana dia sendiri atau dengan yang lain bisa mampu hadir di tengah-tengah kita untuk belajar niat ikhlas untuk memang ingin mendalami atau menambah wawasan dalam keagamaan ini. Namun demikian, yang telah saya sampaikan ayat di atas, bahwa beliau perlu diapresiasi dan perlu didukung agar bacaannya ke depannya lebih baik dan lebih baik. Jika kita ada permasalahan umpamanya, akan menjadi sejuk jika kita membaca Al-Quran. Kita ke musalla, kita ke darus, ke masjid, selalu Al-Quran ada di tengah-tengah kita. Karena Al-Quran itu salah satu obat jika dijadikan menjadi sarana untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah merasa jenuh untuk membaca Al-Quran. Janganlah Anda merasa capek lalu meninggalkan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran orang-orang yang belum baca, artinya belum lancar membaca Al-Quran, dengan 2 pahala. Yang pertama yaitu pahala membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala bersusah payah dalam membacanya. Ketika kita sudah terbiasa dan memiliki bacaan yang baik sesuai dengan tajwidnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kenikmatan kepada kita, mensejajarkan kita dengan makhluk yang mulia, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa belajar,
untuk membaca Al-Quran sesuai makharijul hurufnya, sesuai tajwidnya, serta kita mengikuti apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, dalam momen Ramadan ini, di mana bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, tentunya kita lebih bersemangat lagi untuk kita saling membaca, mempelajari isi kandungannya. Insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkahan, dan insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan, serta insya Allah amal-amal kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, para masyayikh, para pemirsa, muslimin muslimat yang sama-sama dimuliakan Allah. Kiranya cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada barokah dan manfaat untuk kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.